Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Putra Priyanto. Ini tugas 3 saya untuk mata kuliah keamanan jaringan. Praktikum Intrusion Detection Prevention System. Praktikum instalasi SNOR. Pertama, topologi 50 40 50 yaitu sebagai SNOR yang diinstalasi SNOR. Lalu QSS 2 yang bertindak sebagai telnet server. Dengan IP 40200. Dan ini komputer utama dengan IP 40.100. Pertama akan saya tes ping ke 5050. Dari 40.100 lalu ke 40.201. Ya, sudah terkoneksi. Aktifkan guys OS. Lakukan instalasi WinCap pada sistem operasi tersebut. WinCap. WinCap 421 412. Finish. Kemudian instalasi SNOR. Agree. SNOR close. Start default. Yes, correctly. Secara default, hasil instalasi akan muncul di C SNOR, folder SNOR. Ya. Pada praktikum ini Anda akan mencoba SNOR dalam beberapa mode. Pertama, mengaktifkan SNOR dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan sintaks cd SNOR bin. SNOR bin SNOR v. Perintah ini akan menjalankan SNOR dan hanya menampilkan header IP dan TCP UDP ICMP. SNOR selesai. Untuk menghentikan Ctrl C ya, SNOR. Pada mode sniffer, SNOR akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol.
Jika sintaksis ditambahkan dengan D, konsol akan menampilkan mode sniffer yang lebih deskriptif. Oke. Oke. Snort akan menambahkan data paket serta header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data link bisa dilakukan dengan sintaksis Oke. Oh. Oke. UDP. Berikutnya mengaktifkan mode paket logger yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan sintaksis berikut: snort strip def strip l c. Oke. Snort etc snort con. Not directory fatal quitting. Oh ya, snort def snort salah snort lock. Oke, running in packet logging mode. Ini saya snort logging mode coding. Oke. Amati hasilnya, periksa folder snort lock. Oke. Ya, file log sudah muncul. Oh iya, notepadnya belum diinstal. Oke. Oke. Amati hasilnya, periksa folder snort lock. Lalu yang berikutnya, mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network intrusion detection. Snort strip D strip L C snort lock C snort etc snort con. Snort strip D strip L C snort lock
strip C snort etc output. Oke. Fatal. Untuk mode NIDS, tambahkan argumen C yang merujuk ke file konfigurasi snort. Pada perintah di atas. Oke. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi snort yang telah disediakan dengan tahapan berikut. Oke. Gantikan file snort config yang terdapat di snort etc dan yang sudah disediakan pada folder yang terdapat pada modul snort config, gantikan snort conf wireless config etc ya. Replace. Gantikan file snort yang terdapat pada dengan file snort yang sudah disediakan. Gantikan ya. Yes. Copy and replace. Gantikan folder ya. Pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah terdapat mengikuti langkah berikut. Tutup dulu berarti. Eksekusi file snort dengan mengetikkan perintah snort. Sehingga muncul tampilan berikut. Loading. Parsing paket, processing PDI di paket processing 01 oke. UDP. Berikutnya snort strip away. Why is this? Untuk melihat daftar alamat fisik IP address. Snort way. No. Snort option request. That's true. Physical address. Index 1. Why? Coba diulang. Karena ini sudah kan? 4050. Pada host yang terpasang snort.
menampilkan interface yang akan digunakan Snort. Pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1, ya, indeks 1. Jika berisi lebih dari 1, oke, dapat melakukan command prompt Snort. Untuk praktikum ini kita gunakan Snort strip def strip i 1. Oke. Andalan scroll text dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Oke. Ya. Dan operasional. Oke. Biarkan tetap berjalan, buka command prompt yang lain. CMD. Oke. Ping ke alamat PC lain 68.40.201. Aktifnya perintah ping tersebut akan tertangkap pada Snort. Ya. CMP. Ya, CMP. Yes. 201. 50 ke 201. Oke, 201 ke 50. Ya. Tutup kedua command prompt. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan tutuplah kedua command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Berikutnya, menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi Snort. Konfigurasi file Snort etc yang berlokasi di Snort. Ya, oke. Edit. Oke. Buka Snort config menggunakan Notepad G. Oke. Scroll hingga ke barisan homenet IP. Oke. Address are protecting. Simple start MAC. Yes. Var homenet 92.168.50. External net tetap biarkan saja ini. Oke. Scroll ke bawah hingga menemukan rule path dan pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi berada. Pastikan lokasinya sesuai dengan rules, pre-proc rules dan show rules. Oke, show rules-nya belum ada ya. Rule paths ke rules. Pre-proc rules ke pre-proc rules. Oke. Show rules. Oke. Path. Show rule. Path. Snort. So rules. Okay. So rule path. C. Snort. So rules. Oke, save. Simpan. Oke, sudah. Sebelum menjalankan Snort, verifikasi terlebih dahulu file acmp info rules dengan menggunakan Notepad. acmp info rules. Oke. Potensial. Persatu.
HMD. Snort strip I 1 indeks ya, strip A console, strip C snort, TC snort conf, strip L. Dengan menggunakan network adapter 1, oh iya, strip index 1 ini tadi, dan menampilkan hasil deteksi ke tampilan konsol, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log. Oke, where oke ya. Oke, perintahnya belum selesai. Snort. Snort lock. Key. Key ya. Enter. Snort. Unable to open rules. File snort etc snort conf no software. Oke. Snort etc snort conf L snort log key. Snort. Oke. Ya, salah perintah. Ya, sudah menampilkan hasil ya seperti di panduan. Berikutnya port base pattern match memory ya. Ini udah complete. Snort processing paket. Kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan terus-menerus dari host 40201 ke 4050. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping float. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert peringatan dan tersimpan pada file log. Oke, berarti pindah ke sini, kita lakukan serangan ping float. Ya, oke, sudah muncul. Konsol snort sudah menangkap aktivitas tersebut. Berikutnya, buka file log di notepad. Oke, log. Oke, log sudah tersimpan di folder dengan IP yang sama dengan IP yang melakukan ping float. HMPH. Oke. Buka file tersebut. Oke. Paket mencurigakan tertangkap oleh rule ACMP info rules ya. Berikut ini. Kalau kita refresh, no. TS ya. Karena
pink float terus-menerus dilakukan. Jadi locknya akan terus bertambah. Ya. Jika smart berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alat peringatan dan tersimpan. Ya, semua sudah. Konsol berhasil menangkap. Oke. Berikutnya, pada bagian ini Anda akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS, Network Intrusion Detection System, dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snort-conf. Oke. var log id 192.168.40.100 alert TCP log IP ini set PC 2.168.40.100 mengakses PC lain. SID 1 save. Oke, save. Lalu edit file smart config, tambahkan sintaksis, simpan, masuk command prompt, eksekusi dengan sintaksis snort strip D strip L C snort lock C snort ADC snort conf. Oke, ya. Melalui PC yang beralamat di 40.100, akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau Telnet, ke PC lain. Oke, pertama aktifkan dulu, kita buka dulu, setting dulu Telnet server di create user, tugas 3, password 123. Oke, start. Telnet 92.168.40.20123 portnya, tugas 3 123. Ya, terhubung. Oke, cek di kembali ke PC yang mengaktifkan snort, kemudian masuk ke folder snort. Oke, folder snort log. Oke, pada folder akan muncul file baru bernama alert IDS. Jika dibuka, oke, ya, akan muncul tampilan ya sebagai berikut. Oke, 40.100 pakai PC lain. Oke,
Ya, karena masih terhubung telnetnya ya. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, Smart akan menampilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamat di 192.168.40.100 ke PC lainnya. Oke, ya, sudah lognya sudah muncul, berarti konfigurasinya berhasil. Sekian video praktikum tugas 3 saya. Untuk banyak kurang dan salahnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.